Shalom, dari ruang studio, mari berdoa. Kami hadir dengan praise, worship, and truth. Kami hadir di ruang Anda, entah Anda sedang santai, sedang mengendarai, atau sedang dalam ruang keluarga. Kami ada untuk memberkati Anda. Marilah bergabung bersama kami dalam pujian, penyembahan, dan doa. Mari persiapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Lalu kita merindukan kuasa hadirat Tuhan turun dalam setiap kehidupan kita pribadi. Dan biarlah hati kita ini dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Kita angkat pujian yang berkata satu hal yang kau rindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih sungguh lagi katakan satu hal yang ku rindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Amin Tuhan. Dan setiap kerinduan kami bawa kepada-Mu Bapa. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, kami rindukan untuk selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam
memulihkanku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Baiklah, kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar, saya bisa menyampaikan apa yang harus saya sampaikan malam ini. Karena kita orang Kristen berpikir bahwa hidup itu pilihan. Tapi sebenarnya hidup adalah yang ditentukan Tuhan. Saya berikan satu contoh bahwa pilihan kita kadang ingin membalas ketika orang mulai menyakiti hati kita. Itu pilihan kita. Namun ketika kita sadar bahwa hidup kekristenan kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita menyadari hal itu, bahwa perlu saudara kita ketahui bahwa hidup kita adalah yang ditentukan oleh Tuhan dan bukan pilihan. Saat ini saya membawa kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Saya berikan judul yaitu hal mengampuni. Firman Tuhan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni bagi banyak orang bukanlah suatu perkara yang mudah. Ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, difitnah, bahkan disakiti, dikecewakan, difitnah dan sebagainya, terkadang bagi kita melepaskan pengampunan terasa begitu berat. Namun bagi orang percaya, mengampuni adalah keharusan. Berulang kali ditegaskan dalam Alkitab bagaimana kita harus mengampuni. Ketika kita harus mengampuni, bahwa hidup kita adalah ditentukan oleh Tuhan. Ada anggapan ketika kita mengampuni, keuntungan terbesar menjadi milik orang yang kita ampuni. Seperti memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab di sisi lain, mengampuni sesungguhnya besar dampaknya bagi diri kita, bagi diri saudara, bahkan apa keuntungan yang kita peroleh dengan kita mengampuni. Satu, kesalahan kita diampuni. Ketika kita mengampuni, bahwa kehidupan kita pun akan diampuni. Matius 6 ayat 14 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Itu syarat utama kesalahan kita akan diampuni ketika kita mengampuni orang lain. Diampuni oleh Tuhan juga adalah dengan kita terlebih dahulu mengampuni kesalahan orang. Melepaskan pengampunan bukan hanya berdampak pada pribadi kita sendiri, namun hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mengasihi dan mengampuni orang-orang yang juga bisa mengampuni orang lain. Poin yang kedua, ada perasaan lega, sukacita, bahkan damai sejahtera ketika kita melepaskan pengampunan. Hidup kita akan terasa begitu bebas. Tiada yang membebani. Urusan kita dengan pribadi kita dan orang lain sudah beres. Tidak ada yang menghalangi sukacita kita. Berbeda dengan orang yang masih berkutat terus memikirkan kesalahan-kesalahan orang. Poin yang ketiga, hidup kita berkenan bagi Tuhan. Orang yang mengampuni tidak meninggalkan masalah di hidupnya, kesalahannya diampuni Tuhan. Hidupnya berkenan bagi Tuhan. Sangat berbeda antara kehidupan orang yang mengampuni dan tidak mengampuni. Ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain,
maka sama dengan Matius 6 ayat 14 berkata bahwa Tuhan juga tidak mengampuni dosa kita. Dan Matius 16 ayat 15 berkata, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tidak mau mengampuni berdampak buruk terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Kesalahan kita tidak akan diampuni pula. Sia-sialah kita berdoa. Karena itu, bereskan dulu hal yang mengganjal hati kita sehingga kita membangun hubungan baik dengan Tuhan. Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Poin yang kedua, akar pahit, hidup tersiksa, bahkan tidak ada damai sejahtera. Orang yang tidak mengampuni menyimpan kepahitan dalam hatinya. Hidupnya tidak tenang, menderita, tiada sukacita, bahkan ketika beribadah sekalipun terasa berat. Kehidupan orang yang tidak mengampuni terasa suram dan tiada kebebasan. Sebab untuk bahagia selalu ada ganjalan di hati. Ketiga, kita menghakimi orang. Ketika kita tidak mengampuni, fokus kita tertuju pada keburukan orang dan tidak melihat kekurangan diri. Cenderung menghakimi padahal tanpa dia sadari pengampunan Tuhan tertutup baginya. Marilah kita saling mengampuni, bukan saling menghakimi. Poin yang keempat, membuka diri terhadap banyak dosa. Bermula dari tiada mengampuni, selain kita menutup diri bagi Tuhan, kita juga membuka diri terhadap banyak dosa. Tidak dapat mengampuni bisa menjadi dengan akar pahit, dengki, fitnah, berusaha membalas kejahatan dan lain-lain. Tidak ada hal positif bagi diri kita ketika kita tidak mengampuni. Menyimpan dendam dan amarah hanya akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Selagi sempat, jangan biarkan kehidupan kita dikuasai dosa. Walaupun mungkin berat, namun belajarlah untuk mengampuni. Jangan menuntut pembalasan, namun ampunilah orang. Pembalasan adalah hak Tuhan dan bukan hak kita. Sekalipun kita dikecewakan, jangan kita menyimpan dendam. Bahkan seringkali doa kita bahkan meminta pembalasan. Tuhan seakan-akan disuruh membalas dendam kita sendiri. Kasihlah orang lain termasuk musuh kita, sebab kita yang dikehendaki Tuhan di hidupmu. Kesalahan orang biarlah menjadi urusan dirinya dengan Tuhan. Urusan kita hanyalah mengasihi dan mengampuni. Pengampunan adalah salah satu cara yang membebaskan kita dari beban yang menggerogoti diri dan hidup kita. Pengampunan meningkatkan kualitas kesehatan fisik seperti menjaga detak jantung, hipertensi, dan lain sebagainya. Pengampunan menciptakan rasa damai, tidak berprasangka buruk, sedia memberi senyum dan memberikan tempat di hati kita untuk orang lain. Rasul Petrus berkata di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 9 menulis, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil Tuhan, yaitu untuk memperoleh berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi, jikalau saudara punya hidup dengan prinsip hidup adalah pilihan, maka pilihlah salah satu pilihan yang akan ditentukan Tuhan. Bukan pilihanmu yang menentukan apa maunya Tuhan, tetapi biarlah Tuhanlah yang menuntut pilihanmu. Saudara, ketika kita mengampuni, ingat,
apa yang dikatakan Yesus bahwa ketika kita mengampuni, Bapa di surga pun akan mengampuni dosa kita. Dan kita pun akan dibukakan kebebasan, akan mendapat damai sejahtera, bahkan bisa merasakan hubungan baik kita dengan Tuhan. Saat-saat ini mungkin banyak pelanggaran-pelanggaran yang bahkan tanpa kita sadari kita juga bisa berbuat. Bahkan pelanggaran-pelanggaran yang kadang kita rasakan lewat kesalahan-kesalahan orang lain. Disengaja maupun tidak disengaja, saudara, intinya mengampuni. Walaupun itu terasa mustahil bagi apa yang pikiran kita terima, walaupun apa yang kita tidak sanggup, tetapi percayalah ketika saudara mengampuni, posisi hidupmu berada di posisi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan berdoa, Bapa, kami rindu semakin hari hidup kami semakin mengenal Engkau. Karena itu, ajarilah kami selalu membangun hubungan pribadi dengan Engkau, sehingga level pengenalan dan pewahyuan tentang kuasa-Mu akan semakin dalam bagi kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk keadaan apapun yang kami alami sepanjang waktu ini. Kami tahu saat ini kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami berdoa saat ini bagi semua orang yang sedang sakit, dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun dalam perawatan di rumah sakit. Sakit apapun itu, sakit hati, sakit jiwa, sakit jantung, sakit kepala, paru-paru basah, ginjal, sakit mata, flu, demam, batuk, bahkan terpapar COVID-19. Mereka yang mengalami gangguan pencernaan, gangguan pendengaran, sakit di bagian mulut, darah tinggi, sakit lambung, diabetes, tumor, pendarahan, bahkan kanker, AIDS, virus, dan segala macam penyakit bernama tidak bernama, kami percaya semuanya orang-orang tubuh yang sakit telah dijamah di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan dan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan, bahkan segala sakit penyakit lainnya telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan tulang-tulang yang telah remuk, biarlah Tuhan Yesus pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi mereka yang berbeban berat, seakan tidak ada jalan keluar dengan semua masalah mereka, Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan. Mereka yang sedang memerlukan, Tuhan, kelegaan yang daripadamu, Tuhan. Biarlah Tuhan dengan kuasa tangan-Mu, Tuhan, kuasa-Mu yang tidak terbatas, Tuhan, Tuhan menjamah setiap kehidupan orang-orang yang berbeban berat, Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang berada dalam masalah keluarga yang sedang retak, ditinggalkan suami atau istri mereka, hubungan suami istri, anak-anak bahkan tidak harmonis, ada kekecewaan, ada kepahitan, tidak saling mengampuni, amarah dan saling menyalahkan. Tuhan tolong, beri jalan keluar, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang bergumul untuk pendidikan dan masa depan anak-anak mereka, Tuhan, kami tahu Engkau penolong yang setia. Engkau akan membawa mereka, Tuhan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan masa depan mereka, Tuhan tetap pelihara mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang dalam pergumulan keuangan, bahkan ekonomi, mereka yang dalam usaha dan pekerjaan, yang mengalami kejatuhan dan kebangkrutan, bahkan terlilit hutang seolah-olah tidak ada jalan keluar, Tuhan, Engkau sumber jawaban. Engkau penolong yang sanggup membuka jalan yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan,
saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang menghadapi permasalahan dalam pekerjaan, hubungan yang tidak baik antara pimpinan dan karyawan Tuhan, sesama karyawan, Tuhan pulihkan, biar terjalin hubungan pekerjaan yang harmonis di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak muda yang masih jauh dari Tuhan, terlibat narkoba, seks bebas, judi, pergaulan yang salah, bahkan Tuhan jamah dan lawati kehidupan mereka. Engkau Tuhan yang sanggup mengubah hati setiap orang. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa mereka seperti Engkau yang sudah membawa kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan, bagi kota di mana kami berdiri, biarlah hujan pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Lawati kota kami dan kemuliaan-Mu memenuhi kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden, jajaran menteri dan seluruh staf kementerian, TNI Polri, mereka yang berjaga-jaga atas bangsa ini. Biarlah roh Tuhan ada pada pimpinan bangsa ini. Taruhkan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini dengan kejujuran, keamanan dan kedamaian atas bangsa ini. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, lawati dan lindungi dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, Engkau Tuhan yang terlalu sanggup menolong dan memberi jalan keluar. Engkau sumber jawaban, Engkau sumber kekuatan dan pengharapan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap penuh hanya kepadamu. Ini ucapan syukur, doa permohonan dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Bahkan kami juga berterima kasih kalau malam ini Tuhan sudah memberi kami kesempatan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di hari-hari yang akan datang Tuhan kami percaya bahwa kami selalu menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Bagi kami lebih sungguh Tuhan, agar program Mari Berdoa selalu lancar untuk memberkati umat-umat Tuhan yang selalu menyaksikan program Mari Berdoa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, setiap kehidupan kami juga Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberi kami kekuatan, Tuhan selalu memberi kami nafas, kesehatan, bahkan kekuatan dan kemampuan Tuhan, supaya Tuhan kami bisa bersyukur untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang dahsyat, dan Kau Bapa yang luar biasa. Saudara-saudara yang menyaksikan program ini, mari naikkan syukurmu kepada Tuhan, karena Tuhan merindukan setiap ucapan syukur kita. Tuhan merindukan setiap persembahan kita di hadapannya. Sama-sama kita katakan dengan apa yang Ku balas. Apakan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus.
malam ini. Besok kita akan kembali berdoa bersama, dan kami akan berdoa khusus untuk pergumulan saudara. Percaya bahwa Tuhan pasti sanggup untuk menolong Anda. Kita jumpa lagi pada besok hari di program yang sama jam 9 malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.